Tidak semua orang yang perlu ditolong mau ditolong. Maksudnya apa? Ada orang-orang yang memang sebenarnya dia butuh pertolongan, tapi karena gengsi, bahkan dengan pongah, merasa bahwa saya bisa lakukan sendiri dan tidak bersedia untuk ditolong. Begitu juga saat ketika seseorang yang sebenarnya tidak berdaya, tetapi masih dengan sombong dan merasa diri saya bisa, saya punya daya, saya mampu, saya akan melakukannya sendiri. Kesombongan-kesombongan ini adalah sebuah penanda bahwa seringkali yang justru orang-orang yang tidak berdaya tidak sadar bahwa dirinya itu tidak berdaya. Dan karena mereka tidak sadar diri tidak berdaya, mereka tidak mau diberdayakan. Mereka mungkin larut di dalam sebuah sikap yang menyalahkan keadaan dengan merasa bahwa saya diperdaya oleh keadaan. Saya tidak berdaya ini karena salah orang lain, karena salah lingkungan, karena salah musuh-musuh saya. Dan orang-orang yang semacam ini akan makin sulit untuk ditolong atau diberdayakan. Dan karenanya betapa pelajaran yang paling penting adalah untuk seorang sadar diri tidak berdaya, butuh kerendahan hati. Tanpa itu seseorang tidak pernah mau mengaku, tidak pernah mau sadar bahwa dirinya tidak berdaya. Padahal yang tidak berdaya itulah yang dapat diberdayakan oleh Tuhan. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan yang menyapa kita hari ini dari ayat-ayat yang sudah sering kita dengar, Yesaya pasal 40 ayat yang ke-27 sampai 31. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allah. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat pada yang tiada berdaya. Orang-orang muda jadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ungkapan dari Yesaya pasal 40 ini dikatakan kepada orang-orang Israel yang disebutkan tadi dipanggil hai Yakub. Dan dikatakan hai Israel, sebutan untuk bangsa pilihan Allah. Ditanyakan mengapa mereka protes. Mereka protes apa? Mereka protes hidup mereka itu tidak diperhatikan Tuhan. Hidup mereka itu jauh. Tuhan tidak peduli sama mereka. Ini yang seringkali terungkapkan, bukan? Saat dimana kita tidak mendapatkan pertolongan, kita mulai merasa bahwa saya tidak diperhatikan, saya tidak ditolong, Tuhan bungkam, Tuhan diam seribu bahasa. Padahal sebenarnya bisa jadi dan bahkan banyak kali orang-orang yang berkata demikian sesungguhnya tidak sadar akan bagian apa dari hidup mereka yang patut dan memang harus diperhatikan dan ditolong oleh Allah. Ini yang seringkali salah kaprahnya manusia di dalam melihat pertolongan Tuhan, di dalam melihat pemberdayaan dari Tuhan. Seolah kita yang menentukan untuk saya mau diberdayakan dengan cara ini sesuai maunya saya, sesuai dengan keinginan saya. Dan karenanya Yesaya menimpali melanjutkan dengan sebuah perkataan penjelasan tentang Tuhan. Dia bilang, tidakkah kau tahu hai Yakub, hai Israel yang menyalahkan Tuhan, yang merasa tidak diperhatikan Tuhan. Tidakkah kau tahu dan tidak kau dengar? Ungkapan ini menegaskan bahwa mereka menyalahkan, tapi mereka enggak mau tahu dan mereka enggak mau dengar kepada Tuhan. Mereka hanya melihat kepada masalah mereka merasa jadi korban, atau mereka memiliki victim mentality, merasa diri mereka adalah korban keadaan, Tuhan tidak perhatikan mereka. Tapi Yesaya justru mengajak, hei, mari engkau harus dan perlu tahu dan mendengar bahwa Tuhan itu Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Yesaya seolah mengatakan bahwa Tuhan sanggup menolongmu. Tuhan tidak pernah tersembunyi darimu. Tuhan selalu memperhatikanmu.
Dan dikatakan Tuhan tidak jadi lelah dan tidak jadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ya, saya ingin mengajak penerima surat ini untuk menyelami cara Tuhan menolong, cara Tuhan memperhatikan. Tidak terduga pengertian yang dari Tuhan, yang berarti Tuhan punya cara tersendiri yang jauh lebih benar, jauh lebih berkuasa, dan jauh lebih jitu untuk menolong orang-orang yang jatuh, yang sedang tidak berdaya. Makanya dikatakan lagi, Tuhan beri kekuatan pada yang lelah dan menambah semangat pada yang tiada berdaya. Ya, saya mau mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah lelah, tidak pernah lesu. Dan Dia yang tidak pernah lelah dan tidak pernah lesulah yang pantas dan paling bisa memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Memang sebuah realita, ya, saya lalu katakan orang-orang muda jadi lelah, lesu, teruna jatuh, tersandung. Tapi ini dia yang seringkali kita lalai atau abai di dalam kita menyikapi kondisi-kondisi tidak berdayanya kita. Yaitu kita menantikan supaya kita bisa keluar dari sebuah ketidakberdayaan itu. Dengan effort kita, dengan upaya kita, dengan segala cara kita. Kita menantikan penyelesaian dari ketidakberdayaan kita. Atau mungkin kita cari kambing hitam. Menyalahkan orang lain atau keadaan. Saya tidak berdaya karena ini, karena itu. Tetapi Yesaya menggarisbawahi untuk supaya engkau bisa diberdayakan oleh Tuhan, nantikanlah Tuhan sumber dayamu. Nantikanlah Tuhan, itu yang menjadi sumber daya utamamu. Orang yang nantikan Tuhan akan dapat kekuatan baru. Mereka bagai raja wali terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak jadi lesu, berjalan tidak jadi lelah. Rahasianya adalah apa? Sadar diri tidak berdaya tanpa Tuhan dan carilah Tuhan. Jangan sekedar cari penyelesaian atau cari-cari kesalahan orang lain yang membuatmu tidak berdaya. Atau menyalahkan diri sendiri mungkin yang merasa, aduh saya kok lemah sekali ya. Kenapa saya bisa tidak berdaya dan kita tidak bisa menerima ketidakberdayaan kita. Karena ya seperti tadi saya katakan di awal renungan bahwa butuh kerendahan hati untuk menyadari diri tidak berdaya. Butuh sebuah sikap hamba untuk memahami bahwa saya tidak mampu, saya butuh Tuhan. Butuh kerendahan hati untuk mengakui saya lemah, saya tidak bisa. Saya penuh dengan kesalahan, penuh dengan kekurangan. Dan disitulah sebenarnya saat kita menyadari saya tidak berdaya, Tuhan akan mencurahkan dayanya, kekuatannya, menambah semangat kepada kita yang menantikan sumber daya utama kita, yaitu Tuhan. Dialah sebenarnya kekuatan kita. Dialah yang akan memberikan kekuatan baru saat kita menantikan Tuhan. Karenanya bukan Tuhan tidak mampu dan tidak maha daya dalam menolong kita, tapi kita yang seringkali tidak sadar diri sama sekali tidak berdaya tanpa Tuhan. Karenanya mari kita belajar hari ini. Pesan sabda Tuhan hari ini adalah supaya kita bisa diberdayakan Tuhan secara penuh, kita perlu sadar diri sama sekali tidak berdaya tanpa Tuhan. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu yang Tuhan katakan kepada kita. Karenanya mari tetap jalin hubungan dan nantikan Tuhan. Jangan sekedar menantikan kesembuhan dari penyakitmu. Jangan sekedar menantikan sebuah jawaban doa yang engkau sudah doakan dan belum terjawab. Jangan juga menantikan pertolongan yang engkau pikir itu adalah pertolongan menurut versimu dan kemauanmu. Tetapi serahkanlah semua kepada Tuhan dan percayalah Dia sedang bertindak saat kita menantikan Tuhan. Bukan menantikan berkat, bukan menantikan penyelesaian, bukan menantikan kesembuhan, bukan menantikan mujizat. Tetapi justru saat kita tidak berdaya, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sadari itu, minta Tuhan berikan kerendahan hati untuk sadar bahwa kita tidak berdaya dan Dia siap memberdayakan. Tuhan mengasihi kita sekalian, ayo berjuang lagi jadi dewasa. Amin.